Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad SAW telah diperolok-olokkan, maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka, maka alangkah hebatnya siksaanku itu. Sekelas Nabi yang disetting wahyu aja oleh Allah kadang masih dikata-katain, diperolok-olok. Jadi kalau sekelas kita yang bukan Nabi dan Rasul diperolok-olok, yes, wajar. Dan memang dalam Islam itu ada rumus. Tidak ada satupun orang yang selamat dari mulut manusia. Saya ulang ya, tidak ada satupun orang yang selamat dari mulut manusia. Nabi dan Rasul itu kan settingannya wahyu, pasti baiknya kan. Itu aja masih diomong gitu loh. Apalagi kita yang bukan Nabi dan Rasul. Makanya kalau kata para ulama, termasuk kegilaan adalah merasa diri tidak ada yang membenci. Nah, itu orang gila itu kata para ulama. Karena jangankan sekelas kita yang notabene manusia biasa, sekelas Nabi dan Rasul pun ada pembencinya. Gitu. Ya, walaupun sebenarnya orang yang benci sama Nabi itu dalam hatinya mengakui kebenaran Nabi itu diakui sebenarnya. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab kan sebenarnya dalam hati kan mengakui kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia mengingkari gitu loh, karena kesombongannya. Ya memang sih benci itu sebenarnya enggak. Benci itu sebenarnya cinta yang terlukai sebenarnya. Abu Lahab itu aslinya cinta banget sama Nabi Muhammad SAW. Dia merasa terlukai karena ketika Nabi mengajarkan tauhid, dia kecewa. Kenapa? Karena dia pengusaha patung. Kalau dia masuk Islam kan gulung tikar usahanya. Orang kalau gulung tikar kan tidak semuanya siap, kecuali pengusaha gulung tikar. Kalau pengusaha tikar, gulung tikar biasa itu. Nah itu satu. Abu Jahal juga sama. Abu Jahal aslinya kan cinta sama Nabi kita Muhammad SAW. Kan dia baca dalam sirah itu ya, ada dalam sirah itu. Abu Jahal itu kalau ketemu sama Nabi Muhammad SAW itu ditutup wajahnya pakai surban. Ditanya oleh temannya, kenapa kamu tutup wajahmu dengan surban kalau papasan dengan Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Kalau aku menatap wajahnya, aku jatuh cinta. Jadi ditutup wajahnya. Nah, kenapa beliau kok membenci Nabi kita Muhammad SAW? Ya tadi benci itu adalah cinta yang terluka. Cinta yang terluka. Karena Abu Jahal ini tadinya ikut kompetisi untuk mendapatkan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di luar dugaan, Siti Khadijah milih laki-laki yang tidak ikut kompetisi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wah, Abu Jahal itu rasanya. Sejak itu semua yang Nabi katakan, yang Nabi lakukan di mata Abu Jahal pokoknya bawahnya salah aja. Jadi sentimen pribadi. Makanya saya ulang tadi, benci itu adalah cinta yang terlukai. Iya. Mbuh cari sopo itu. Tapi itu contohnya itu diantaranya. Iya. Tapi memang yang saya suka dari cinta adalah bahwa cinta itu bukan benci, gitu aja. Ini jangan teruskan, nanti saya jadi sastrawan.
Entar, belum. Ini enggak gini kalimatnya ini. Enggak. Benci adalah cinta yang terlukai. Yang saya suka dari cinta adalah bahwa cinta itu bukan benci. Sudahlah, itu masa saya dulu ketika masih gombal-gombal dulu. Balik. Jangan Ya nanti Pak Jenan lebih pandai mengembangkan itu. Jadi gini ya. Jadi kalau sekelas para nabi dan rasul saja memang ada pembencinya, apalagi kita. Ini seolah-olah Allah mau bilang kepada kita juga sebenarnya bahwa sudahlah Ren, kalau ada yang nggak suka sama kamu gara-gara posting mangganya yang mulai berbuah atau apa gitu udah. Alpukat itu bukan pengangga. Ya itu biasa lah. Bahwa kita kadang sudah berusaha berbuat baik tapi disalahpahami itu biasa lah. Jangankan sekelas kita, bahkan sekelas Nabi dan Rasul pun dikabarkan ada pembencinya. Bahkan di antara para Nabi dan Rasul itu nggak tanggung-tanggung, pembencinya adalah kadang orang dalam rumah sendiri. Loh, Nabi Nuh istrinya yang mengkhianati dakwah beliau, putranya Kan'an kafir mengingkari beliau. Nggak tanggung-tanggung Nabi Lot juga istrinya yang mengkhianati dakwah beliau. Nah, Nabi paman-pamannya, beberapa pamannya yang nyerang beliau lah istilahnya gitu. Jadi singkat kata singkat cerita itu bukan cerita baru kalau kita ada pembencinya misalnya. Bahkan bisa jadi dari kalangan keluarga sendiri gitu. Itu udah biasa. Makanya kita dibesarkan hati kita oleh Allah dalam ayat ini. Wis tidak usah terlalu dibawa sedih, tidak usah terlalu dibawa perasaan atau terlalu dibawa sedih. Kenapa? Toh dulu para nabi juga mengalami hal yang tidak kalah dahsyat. Iya betul. Ya. Tapi memang kadang kita mesti daplek kadang. Iya kan? Ada mesti daplek. Kayak ibu kemarin cerita kan? Kalau kan cerita kemarin ibu ke saya kan tentang masalah ibu diomong oleh tetangga gara-gara ibu nggak banyak lagi bergaul dengan tetangga gara-gara ibu habis belanja langsung masuk. Bukan karena apa? Karena ibu nggak mau terlibat dalam omongan yang nggak jelas kan? Ya. Wah itu kalau dimasukkan perasaan, wah bisa TBC itu. Iya. 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 Allah Akbar. Apalagi kalau di antara jenengan ada yang diuji oleh Allah punya pasangan yang omongannya nggak terjaga. Karena kadang maaf ada suami atau istri kadang omongannya nggak terjaga, nyelekit kalau bahasa kita. Jenengan tidak ada ya, mungkin orang lain ada. Itulah dimasukkan dalam hati mbak TBC tenanan itu. Iya wis. Makanya saya sering bilang ke bapak-bapak itu, Pak, kalau istri ngomel, dalam hati kita bilang gini, Pak, alhamdulillah istri saya sehat, gitu aja. Cek kuat ngomel, alhamdulillah. Itu saya. Iya, itu. Ya, betul gitu. Iya, mah. Iya. Ya, tergantung juga. Tapi intinya satu, bahwa kita itu harus pandai membolak-balik pikiran. Nah, ini ayat ini ngajari kita untuk sudahlah, tidak usah khawatir dengan olok-olokan mereka karena sebelum kita pun orang-orang soleh itu diperolok-olokkan. Jadi nggak usah kaget kalau bahasa sederhana. Bun. Ya, ada masa di mana kita mesti masa bodoh. Tapi begini, ini menarik. Tidak semuanya kita mesti masa bodoh. Karena tergantung siapa yang bicara. Kan memang ada model orang itu yang omongannya tidak patut kita dengar. Siapa yang ngomong dia biasa dia ngomong. Nggak saya hiraukan masa bodoh. Tapi ada orang yang kalau ngomong mesti kita dengarkan. Kenapa? Karena kita tahu ini orang yang tulus. Ini orang yang tulus, orang yang memang murni, tulus, ikhlas ingin merubah kita menjadi lebih baik. Bu Reni kan tidak pernah komentar saya, misalnya gitu ya. Tiba-tiba beliau komentar. Wah ini mesti saya dengarkan.
Buraini ngomong apa Buraini? Ya karena kita tahu Buraini ini insya Allah bukan tipe orang yang ngomongnya itu asal mangap. Beliau ini tipe orang yang ya misalnya enggak misalnya. Ya saya memang belum tahu juga sih, cuman misalnya. Misalnya. Allahu Akbar. Nah, terus tiba-tiba ada yang ngeritik saya misalnya. Siapa yang ngomong ini? Oh, ini orang yang patut saya dengarkan ucapannya. Guru saya misalnya. Oh, ini teman saya yang memang tulus ingin masuk. Itu harus bisa kita bedakan. Tapi kalau saya ngomong dia wajar ngomong. Itu biasa lah dia. Emang dia iya kan? Emang kita belum lihat. Iya. Pas banget kalau Bapak julid. Itu misalnya. Biasa. Memang dia udah biasa ngomong kayak gitu. Kalau orang Jawa bilang cangkem elek itu. Kayak gimana? Enggak. Nah, itu. Cangkem elek itu memang cangkem elek itu mulutnya memang jelek ya. Masa kata Yana kalah luren gitu. Ya enggak, saya dulu pemain apa namanya? Bukan. Kalau mentas itu apa dulu? Bukan. Kalau kita main drama itu apa namanya? Teater. Ya. Tapi saya hanya pemain teater cabutan. Kayak Bapak yang paling bagus begini. Monggo Bu Haja, monggo. Wah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Haja. Namanya enggak berubah, Bu. Monggo silakan. Sudah berapa bulan? Kenapa? Bapak Yana nih, Pak. Alhamdulillah, semoga selamat melahirkan ibunya, anaknya selamat sempurna lahir batinnya. Lahirnya dimudahkan oleh Allah. Ya. Sudah di atas. Oh, di atas sudah Bapak di atas. Oh iya udah. Kalau di sini enggak kelihatan Pak Ustaz. Nah, kalau dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, beberapa nabi memutuskan untuk minta diturunkan azab. Tapi setelah bersabar sekian ratus tahun, sekian puluh tahun. Nabi Nuh itu sabar 1000 tahun kurang 50 tahun. Iya, Nabi Nuh itu kan berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Udah cukup sabar kan? Kalau cuma cukup, iya, Nabi Nuh itu bersabarnya, berdakwanya kan 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti beliau bersabar ngurusi umat yang suka menghina beliau itu sampai 1000 tahun kurang 50 tahun. Iya, Qur'annya gitu bahasanya. Jadi ya 950 ya. Di zaman Nabi Nuh itu, Bu, orang itu usianya panjang-panjang. Nabi Nuh itu usia dakwanya saja 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi zaman Nabi Nuh kalau ada orang meninggal dunia, siapa meninggal? Si fulan, usia berapa? 300 tahun. Apa kata orang-orang? Kasihan masih muda meninggal. Gitu. Dulu. Kalau kita usia 300 ya pengapuran sana sini kan. Allah. Kenapa? Iya, kalau usia kita, kalau dulu kan orang panjang-panjang usianya. Memang begitu gitu. Singkat cerita, turun adab. Nabi Lot juga akhirnya turun adab pada kaumnya. Tapi setelah para nabi itu bersabar puluhan tahun, ada yang ratusan tahun. Khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda begini. Setiap nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya satu doa yang pasti mustajabah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Dan untukku sengaja aku tidak minta di dunia. Aku simpan untuk nanti di akhirat. Makanya untuk umat Nabi kita Muhammad SAW ini insya Allah ya, tidak akan turunkan adab sebagaimana adab para nabi-nabi terdahulu, insya Allah.
yang kayak banjir bandangnya Nabi Nuh enggak, insya Allah enggak. Kenapa? Karena Nabi memang sengaja menahan satu doa itu untuk nanti di akhirat, itu pun tidak untuk minta adab Nabi. Justru Nabi minta syafaat dengan izin Allah untuk umatnya. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam satu ayat, maka Allah mu'adziban wa anta fihim. Wa maka Allah yu'adzibu saya baca dulu kok enggak enak. Karena Quran enggak boleh ngarang-ngarang ya. Maka Allahu maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allah mu'adzibuhum wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa maka Allah itu di surah Al-Anfal ayat 33 Bu. Al-Anfal ayat 33. Baca terjemahannya Bu. Wa maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Baca terjemahannya Bu. Siapa yang mau baca? Al-Anfal surah ke-8 ayat 33. Monggo yang ketemu. Masya Allah, bisa gede-gedein. Monggo siapa? Ketemu? Oke, Al-Anfal ketemu Bu Haji. Ayat 33. Ketemu? Nggih. Betul. Selama di tengah-tengah kita ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selama di tengah-tengah kita masih ada orang yang beristighfar, maka selama itu pula adab tidak akan turun. Pertanyaannya, bagaimana menghadirkan Nabi kita Muhammad SAW? Kalau dulu memang beliau masih bersama-sama para sahabat. Kalau kita bagaimana? Sholawat untuk beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Selama kita rajin bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, selama kita rajin untuk berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau, gak usah khawatir, insya Allah adab tidak akan turunkan untuk kita. Itu satu. Yang kedua, perbanyak istighfar. Kalau kita banyak beristighfar, kita tidak akan diadab oleh Allah. Itu catatan pentingnya ya. Makanya bersyukurlah pada Allah kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidhahirin minal qaul bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabili wa 'anis sabil wa may yudlilillahu fama lahu min had. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa dibiarkan tersesat oleh Allah lebih tepatnya, atau tafsirnya, penjelasannya, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya kecuali Allah ya. Nah, saya mau terangkan dulu ya. Pertama gini, ada orang menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah. Dalam arti menuhankan selain Allah. Padahal gini, kalau seseorang itu dituhankan, satu, dia harus punya reputasi pernah menciptakan langit dan bumi. Karena kalau dia tidak pernah menciptakan langit dan bumi, pertanyaannya sebelum adanya langit dan bumi, Tuhannya siapa? Itu pertanyaannya. Sebut saja misalnya Nabi Isa alaihissalam kan dituhankan oleh agama sebelah.
Pertanyaannya, Nabi Isa itu pernah nggak beliau punya reputasi menciptakan langit dan bumi? Jawabannya pasti tidak. Bahkan beliau adalah putra dari Siti Maryam yang notabene cucu dari Imran alaihissalam. Pertanyaannya sekarang adalah, sebelum kakek neneknya lahir, Tuhannya siapa? Jawabannya pasti Allah kan? Ya berarti yang Tuhan itu siapa? Allah. Setelahnya itu makhluk. Bukan, jadi nggak mungkin makhluk menjadi Tuhan, sebagaimana Tuhan jadi makhluk itu nggak mungkin. Bisa dipahami? Itu contoh aja. Dan yang pasti adalah selain Allah itu binasa, mati. Selain Allah binasa apa? Mati, pasti. Nah, karena ya lupa, yang kakinya kesemutan boleh selonjor, lupa. Berdiri lompat-lompat juga boleh bebas. Jadi singkat kata, singkat cerita, itu perlu kita pahami bahwa selain Allah memang bukan Tuhan gitu. Pun, satu dulu. Yang kedua dikatakan dalam ayat tadi yang intinya satu sebenarnya, bahwa ketika seseorang itu dasarnya mengingkar kepada Allah, mereka akan membuat-buat seolah-olah pengingkaran mereka itu benar. Padahal sebenarnya apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Sambil contoh gini. Ini contoh ya, ini contoh. Jenengan kalau pernah nonton orang-orang ateis itu kan karena dia harus memaksakan apa yang menjadi keyakinannya bahwa tidak ada Tuhan dalam keyakinan mereka, atau dia tidak percaya pada Tuhan yang dilembagakan atau apapun lah bahasanya. Itu dia pasti akan mengolah kemampuan intelektualitasnya sehingga seolah-olah apa yang mereka kata itu masuk akal gitu loh. Padahal yang terjadi pada diri mereka sendiri itu sebenarnya mereka berantem dengan diri mereka sendiri. Maka mereka terus berusaha membantah yang ada dalam hatinya. Kenapa? Gini, manusia dengan hati nurani yang paling dalam, fuad, itu dia tidak bisa mengingkari apa yang sebenarnya sebagai sebuah kebenaran. Setiap orang itu sebenarnya mengakui bahwa ada kekuatan di luar kekuatan dirinya. Ada kehendak di luar kehendak dirinya. Coba tanya orang yang tidak percaya sama Tuhan sekalipun, pasti dia mengakui itu, bahwa ada kehendak di luar kehendaknya, ada kekuatan di luar kekuatan dirinya. Cuman mereka yang mengingkari Tuhan mengatakan ini kehendak semesta. Oh, kehendak apa? Semesta. Tapi agama mengajari kita itu kehendak Tuhan. Monggo boleh selonjor, Bu. Mau di atas, saya itu. Lagi ada itu Pak. Apa? Iya saya tahu. Kelihatan. Okay. Tapi saya tidak mengatakan Bu Wati hamil, enggak. Tidak mengatakan itu. Tidak. Jadi singkat kata, singkat cerita, kondisi itu bertentangan dengan hati nuraninya. Karena orang pasti mengakui bahwa ada kekuatan di luar kekuatan dirinya, ada kehendak di luar kehendak dirinya. Yang mereka karena gengsinya mengatakan itu kehendak semesta. Sementara kalau kita meyakini adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan adalah siapa? Allah. Nah, makanya gini, orang yang mengingkari adanya Tuhan itu sebenarnya dia berkelahi dengan dirinya sendiri. Makanya kalau dia mengakui, sebenarnya berhenti perkelahian itu. Makanya jangan kalau lihat, kalau dalam sejarah ateis sekarang ya, yang Karl Marx itu sebagai tokohnya diantaranya, komunis itu dan seterusnya itu kalau Anda lihat sejarahnya, itu kan bermula dari dia beragama tertentu, saya sebut nama merek agamanya, itu dia kecewa dengan agamanya itu karena bla bla, akhirnya dia buat keputusan untuk Islam Tuhan ndak ono wis ngono. Dan itu pernah terjadi di daerah Rusia misalnya, di mana pernah diputuskan bahwa Tuhan itu tidak ada, sehingga semua masjid, pagoda, gereja semua ditutup, tidak boleh beroperasi misalnya. Tapi begitu kemudian mereka belakangan menyadari setelah itu diputuskan lagi oleh parlemen bahwa ternyata Tuhan ada lagi. Maka kemudian ya masih lagian dulu mereka kan meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada. Maka tempat-tempat ibadah kan diancam tidak boleh beroperasi, ditutup semua. Nah, belakangan parlemennya memutuskan Tuhan ternyata ada lagi, terus dibuka lagi sekarang. Nah, karena memang fitrah manusia itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Itu fitrah itu. Kan tidak saya jauh-jauh ngomong Tuhan lah. Jenengan yang memilih tidak mandi itu pasti berantem dengan diri sendiri. Kan ada orang yang malas mandi itu ya, terus kemudian dia pasti berkelahi dengan diri sendiri itu. Ikan aja sering mandi amis. Iya, membela diri. Kambing, kucing nggak pernah mandi mahal.
Nah, itu membela diri. Padahal kalau dia mandi selesai perdebatan itu. Dia sama dengan ketika dia beriman kepada Tuhan, kepada Allah, begitu dia beriman selesai sudah. Kemarin itu saya lihat di media sosial ada orang yang tidak berjilbab dan dia memang tidak mau berjilbab, itu dia berargumentasi dengan argumentasi logikanya seolah-olah dia hendak membenarkan apa yang dia lakukan karena bagi dia jalan menuju Tuhan itu banyak. Sebenarnya dia nggak perlu berdebat begitu kalau dia berjilbab. Begitu dia berjilbab selesai sebenarnya perdebatannya. Mau tinggal berjilbab aja kok misalnya. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya oke lah. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Tapi pastinya setiap nurani itu tidak bisa diingkari, tidak bisa dibohongi. Mau dia berusaha membuat saya sendiri kalau mengikuti alur berpikirnya orang-orang ateis. Kalau kita nggak punya perbandingan informasi, kalau kita nggak pernah belajar, kita akan wah keren ini orang cerdas ini. Padahal semua argumentasi mereka itu mudah dipatahkan dengan argumentasi yang sederhana sebenarnya. Itu seperti itu. Cuman kan karena tidak semua orang mau belajar, kadang makmumnya banyak itu. Terutama beberapa orang yang kecewa dengan sikap keberagamaan kaum beragama tertentu sehingga kemudian dia mengambil sikap untuk mengatakan tidak ada Tuhan. Ada kelompok tertentu yang kecewa dengan agama. Perkara ini ya perkara cinta itu. Akhirnya wis kita bertuhan tapi tidak beragama, agnostik namanya. Itu macam-macam dan banyak anak-anak muda itu begitu. Saya punya jamaah itu anaknya itu ateis, dia bilang, "Aku ateis, mah." Iya, ateis tapi tetap harus sholat katanya. Loh, aku ini ateis, mah kudu harus sholat kok tetap enggak boleh. Mau ateis enggak ateis harus sholat pokoknya. Harus puasa Ramadan. sama ibunya itu. Nggak peduli ateis nggak ateis, harus sholat pokoknya, harus anu. Ya itu kan sekarang media itu kan informasinya kan begitu derasnya. Tapi kalau manusia itu mau jujur dengan hati nuraninya, mereka yang mencari aneh Tuhan itu tidak tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia berkelahi dengan dirinya sendiri sebenarnya. Kan seperti itu. Tapi kalau dia mengimani dan menjalankan dengan baik, insya Allah dia tidak akan seperti itu. Memang kadang, mohon maaf, sebagian orang itu bercermin ke air yang keruh, itu masalahnya. Jadi bercermin dari orang-orang yang beragama tapi perilakunya buruk gitu. Sementara kan kaum beragama yang perilakunya baik kan banyak. Dan kadang orang tidak bisa bedakan antara mana agama, mana pemeluk agama. Jadi mana Islam dan Muslim itu mereka kadang nggak bisa bedakan. Seolah-olah kalau Muslim pasti Islam, padahal belum tentu kalau Muslim itu dia pasti berislam kan gitu. Karena banyak orang yang beragama Islam itu nih kelakuannya gak cocok dengan Islamnya. Sebagaimana nanti agama-agama sebelah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Monggo. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Nggih. Kalau kemarin kan saya itu yang Pak ya udah. Jadi pas bayar Allah Akbar, saya juga iman kan. Terus langsung digas. Ruku ya Pak ya. Terus kita nggak baca Al-Fatihah nggak apa-apa gitu. Baik, kitanya Ibu masbuk ya. Kalau Ibu masbuk, begitu Ibu datang, Ibu takbir kan, Allah, niat dalam hati niat sholat fardu zuhur misalnya gitu ya. Allahu Akbar, menjadi makmum karena Allah Ta'ala itu. Terus Ibu usahakan jangan, kalau Ibu tahu masbuk ya, Ibu jangan baca iftitah. Ya, Ibu jangan baca auzubillah juga, kalau bisa langsung bismillah. Langsung Fatihah. Saya Fatihah belum selesai itu. Ya, langsung baca bismillah kan. Fatihah kan langsung bismillah kan, bismillah. Ya, itu kalau Ibu baca belum selesai sekalipun, begitu imam ruku, Allahu Akbar. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Ibu sudah boleh ruku juga. Asal Ibu dari awal tidak baca iftitah, Ibu dari awal tidak baca auzubillah, langsung baca bismillah. Maka saya pribadi kalau masbuk enggak iftitah, enggak auzubillah, langsung Fatihah. Itu andaikan di tengah-tengah imam ruku, saya belum selesai Fatihah, saya ikut ruku. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, memang ada kaul pendapat yang begini, ini pendapat ya. Kan Ibu udah nututi Fatihahnya imam kan, walaupun Ibu sebagian. Artinya Ibu sempat berdiri bareng sama imam. Ada yang mengatakan Fatihahnya selesaikan saja. Selama kita tidak ketinggalan 3 rukun tawil, kita masih nututi 1 rakaat sama imam berarti. Nah, tapi tidak enak itu, nggak elok. Misalnya imam udah ruku, Ibu belum selesai. Imam itu kita belum selesai. Nanti ngepot-ngepot gitu kan. Tidak enak itu, nggak enak. Saya lebih condong pada pendapat yang pertama tadi. Walaupun Fatihah kita belum selesai,
kita ikuti gerakan imam, asal kita Fatihahnya dalam madzhab Syafi'i ya, itu langsung Fatihah bismillah, enggak ta'awud, enggak iftitah. Langsung bismillah. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Dan itu tidak, kalau saya pribadi lebih condong pada pendapat itu karena ada hadis sahih Muslim di mana Nabi bersabda kama qala innama ju'ilal imamul yu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Baik, monggo yang lain silakan kalau ada. Masalah yang lain boleh. Nggih, monggo. Bisa kita yang perjalanan ya. Nggih. Dalam perjalanan itu kita hujan deras gitu berapa. Nggih. Maghrib udah lewat. Nggih. Kita nggak mampir ke rest area, Nggih. pulang. Jadi kita sholat di rumah, katanya nggak boleh tuh. Kok? Sebelum harus ke masjid katanya. Nah yang jadi perdebatan gitu sama kakak saya, jadi saya pulang. Ya, memang Sering berantem ya. saya. Ya, maksudnya Ibu salat apa ini? Jamaah apa salat biasa ini? Sholat jamaah. Oke, saya mau terangkan dulu ya. Iya. Ya, saya memang tahu ada pendapat itu. Ya. Jadi pendapat salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i, salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i memang sholat jamak sekalipun bahkan itu harus kerjakan di luar kota, bukan di dalam kota. Jadi kalau masuk dalam kota itu tidak boleh kecuali ada bla bla bla, ada ketentuan-ketentuannya. Itu ada pendapat itu memang. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Di dalam madzhab Syafi'i itu ada dibolehkan juga seseorang itu sholat di dalam kota sekalipun jamak, bukan qashar ya. Jangan qashar ya, jamak ya. Dalam kota itu boleh satu kalau karena sakit misalnya. Dalam kitab Imam Syafi'i itu sependek yang pernah saya baca ya. Itu boleh seseorang itu di dalam kota menjamak sholatnya saat sakit sesuai dengan kebutuhannya. Kan ada orang sakit tertentu itu yang kalau dia harus sholat di setiap waktunya itu kepayahan karena mungkin dia pakai infus, mungkin dia ini itu sehingga kemudian boleh seseorang itu sholat di jamak walaupun dalam kotanya sesuai dengan kebutuhannya. Artinya apa? Bisa jamak takhir, bisa jamak takdim. Satu. Yang kedua, dalam madzhab Syafi'i itu sependek yang saya baca, boleh juga orang itu menjamak sholatnya saat ada hujan deras. Walaupun ada catatan asal sholatnya di masjid, ini pendapat ya. Tapi kalau perempuan kan tidak harus di masjid berarti kan. Nah, itu boleh menjamak sholatnya dengan jamak takdim dari awal diberitahukan bahwa ini ada sholat jamak. Itu dalam madzhab Syafi'i yang saya tahu. Nah, sehingga kalau kita akumulasikan dengan semua itu, saya kok lebih condong kepada bahwa inti dari, ini pendapat yang saya pahami ya, inti dari dibolehkannya sholat jamak itu adalah karena keribetan sebenarnya. Ya tadi ibu bilang kan bla 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 tadi itu kan. Maka insya Allah tidak pendapat kakak ibu yang melarang itu tidak salah, itu ada pendapat itu memang. Cuman saya pilih pendapat yang membolehkan menjamak sholat di dalam kota, apalagi karena ada keribetan, tapi jangan sering-sering. Nah, saya berdalil kepada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika pernah satu saat Nabi itu sedang tidak safar, sedang tidak sakit, sedang tidak ada hujan juga, menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya di dalam kota. Tapi tidak qashar loh ya. Kalau qashar Nabi tidak pernah dalam kota, di luar kota selalu. Nah, kata para sahabat itu untuk keringanan bagi umatnya, bahwa boleh menjamak sholat dalam kota. Imam Ahmad menambahkan boleh tapi jangan sering-sering. Nah, ibu sering nggak itu? Enggak kan, cuma sesekali kan. Artinya ibu ya ke tamsil pun juga jarang-jarang kan gitu. Kenapa? Bagus. Bagus. Ini saya ulang tadi, harus jujur pada diri sendiri. Kalau konteksnya memang saya kalau nggak sholat nanti kalau konteksnya dulu ya, saya kalau berhenti di rest area itu ribetnya karena hujan deras, kemudian masyakot sulit. Ada kaidah gini Bu Haji, al masyaqqatu tajlibut taisir. Kondisi yang sulit itu bisa menarik pada kemudahan-kemudahan. Maka kalau ibu merasa sulit, boleh silakan. Jangankan sulit itu, para ulama dalam beberapa fatwanya, kalau kita ada hajat atau hajatan di mana akan memakan waktu misalnya zuhur sampai asar misalnya,
maka boleh menjamak sholat di takdim maupun di takhir sesuai dengan kebutuhan. Hajatan itu ya. Yang ibu-ibu misalnya udah tandur dandan misalnya, kan itu akhirnya ya memang jadi pagar ayu tiap hari enggak kan? Iya, jadi pagar, iya boleh silakan. Iya. Tapi kan saya ulang sekali lagi kan faktanya ada sebagian orang kan merasa sulit kalau itu dipaksakan pada waktunya. Tapi boleh di rumah kakak sholat. Nah itu saya bilang tadi. Iya. Tapi jadi saya perdebatan sama kakak saya ini nggak boleh harus ke rumah dulu, harus mampir ke masjid. Jadi ya jawab saja nanti gini. Nggak jawab saja. Ya itu pendapat kakak, saya ikut pendapat yang boleh aja lah. Saya jadi jawab gini, ya udah pulang aja. Jadi saya Iya. nggak usah dipersulit lah, saya kalau di rumah aja. Iya. Jadi dia tuh nggak boleh keluar. Dalam kondisi yang lewat sholat asar nih, Nah. berarti kita nggak menjamak dong, kita mengkodok gitu. Bagus. Gini. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya salat dihormatil waktu. Contoh gini misalnya, Bu Haji prediksi insya Allah lancar lah. Kita sholat biasa aja deh, sholat duhur biasa kan. Masuk tol, ternyata macet pakai dal. Ya, sudah hampir maghrib nih. Sementara kita belum sholat asar nih. Kita di atas mobil, nggak bisa mampir kan. Kalau di luar tol mungkin bisa cari masjid lah. Ini di dalam tol. Udah akhirnya sholat dihormatil waktu. Sholat asar di dalam mobil, tayamum atau apa seadanya aja. Nanti begitu sampai rumah i'adah. Wajib mengulang sholat. Jadi bukan mengkodok wajib namanya, tapi i'adah, mengulang. Nama, iya. Walaupun udah masuk kondisi nyetir gimana? Udah sebisanya aja. Makanya saya bilang lihormatil waktu itu sholatnya seadanya aja. Berarti kita tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan sholat, betul. Tapi nanti begitu sampai di rumah kita mengulang. Ada yang nanya saat itu. Sudah saya tunggu. Ada yang nanya gini. Kalau ujungnya mengulang, buat apa kita sholat dihormatil waktu? Ada yang nanya gitu. Ada seorang ulama yang saya baca saat itu menjawab gini. Kalau kita udah sholat dihormatil waktu, kok misalnya na'udzubillah dalam perjalanan meninggal, itu sudah dianggap tidak punya hutang sholat. Tapi kalau kita tidak dihormatil waktu, itu dikhawatirkan punya hutang sholat. Begitu. Nggih. Pak, itu Pak, maksudnya nanti sholatnya itu maghrib dulu, tetap maghrib dulu ya Pak? Bagus, gini, tergantung dari konteksnya. Kalau ibu sampai rumah maghrib masih di awal waktu dan bisa ibu urut sesuai dengan urutannya, tentu lebih baik. Tapi kalau maghribnya juga sudah mepet ke isya, dahulukan sholat yang ada, baru kemudian sholat yang di qadha. Saya kira, yang di i'adah. I'adah itu gimana niatnya? Niat sholat asar gitu aja. Kan dalam hati kita tahu ini mengulang sholat yang tadi itu. Namanya i'adah. I'adah itu bukan kodok. Kalau kodok kan bayar utang. Kalau ini i'adah itu tidak berdosa. Kalau kodok tergantung kasusnya. Kalau kodoknya karena dia lalai, berdosa dan wajib kodok, wajib tobat. Kalau kodoknya karena dia lupa atau tertidur, tidak berdosa. Ya, tergantung kasus. Kalau i'adah tidak berdosa. Kenapa? Karena i'adah itu dia sudah sholat. Cuman dia mengulang sholat. Sholatnya apa adanya Bu Haji. Termasuk langsung. Boleh, tak apa-apa. Yang penting kita sholat sebisa-bisanya aja sudah. Ruku-rukunya sucinya pakai isyarat. Ya. Walaupun tidak menutup aurat misalnya karena di mobil sendiri aja enggak, sehingga bagian bawah enggak. Ya sudah seadanya aja. Enggak tayamum pun juga enggak apa-apa wong lihormatil waktu. Lihormatil waktu itu yang penting sholat gitu aja udah. Sebisa-bisanya. Tapi kalau maghrib, kalau aku jangan dulu. Nggih. Mobil berhenti sih Pak Ustaz. Nggih, berarti terus Di rumah yang waktu kemarin kejadian yang macet-macet itu loh, yang banyak riuh itu. Nah itu posisi sih mobil berhenti. Nah jadi kita kan waktu itu ada pernah kan, jadi kita pakai tapi posisinya mobil berhenti kita sholat. Nah tapi nggak diganti pas maghrib, gimana? nggak diganti pas maghrib. Ibu sholatnya di mana? Di mobil. Dalam keadaan sambil duduk. Tapi mobil berhenti. Mobil berhenti. Duduk. Aku duduk. Ya. Saya mau terangkan dulu ya. Kalau ibu sholat di atas kendaraan, sementara ibu bisa dengan sempurna mengerjakannya, itu ada pendapat mengatakan tidak perlu mengulang. Tapi kalau ibu tidak sempurna mengerjakan dengan duduk misalnya tadi itu 4 madhab mengatakan wajib mengulang sebenarnya. Sebenarnya 4 madhab mengatakan wajib mengulang. Tidak apa-apa saat itu ibu tidak mengulang, sekarang diulang aja ntar.
Ntar iya, ntar diulang yang itu, yang pas sudah duduk itu. Iya, itu diulang nanti. Iya, betul. Diulang. Kalau yang lalu-lalu gimana? Kita belum tahu ilmunya. Ya dah, yang lebih berlalu tobat. Tobat. Kenapa? Baik. Bagus. Saya ulang ya. Kalau ibu sholatnya tidak sempurna itu misalnya sholat sambil duduk misalnya gitu ya. Sementara ibu bisa berdiri, kecuali memang ibu aslinya nggak bisa berdiri, itu berarti duduk itu udah sempurna. Maka ibu 4 mazhab yang saya tahu ya wajib mengulang. Kecuali ibu sempurna, kayak ibu misalnya sholat di musolanya kereta, ibu berdiri misalnya. Kalau ibu sambil duduk sholatnya, kalau ibu tadinya orang yang bisa berdiri, berarti nggak sempurna, wajib mengulang. Tapi kalau ibu memang tadinya memang orang yang nggak bisa sholat sambil berdiri sambil duduk, sudah sempurna itu dan tidak wajib mengulang. Satu pendapat ya. Nah, kalau saya pribadi, karena saya menganut mazhab Syafi'i, saya mengulang. Saya pribadi, setelah sholat dari kereta itu saya mengulang. Kenapa? Karena saya di kereta mesti nggak sempurna, karena duduk saya ngerjakannya. Kadang cuma tayamum. Dan sudah gitu saya begitu sampai di rumah saya mengulang. Mengulang itu nggak harus seketika, nanti sampai rumah aja. Kalau capek tidur dulu aja nggak apa-apa. Nanti begitu bangun kita baru mengulang sholat kita. Sama, kalau saya pribadi karena saya menganut 4 mazhab itu. Nah, ini pendapat dalam 4 mazhab dulu ya. Saya mau terangkan lagi. Nah, saya lanjut. Ini kita ngomong dinamika fikih. 4 mazhab dulu itu kan kendaraannya nggak kayak sekarang. Dulu itu memang bisa turun kayak kereta apa? Kereta kuda itu loh. Nah, terus kuda kapal laut dan seterusnya. Kalau kapal laut kan memang bisa sholat di kapalnya itu kan. Wis, singkat cerita, zaman sekarang kan kendaraan kan beda. Kalau dulu kan bisa turun, kok nggak turun, makanya suruh ngulang gitu loh. Lah ini kita kan beda kalau sekarang itu. Kereta itu kita nggak bisa turun tapi ditinggal kan? Iya. Terus pesawat juga nggak bisa turun. Nah sementara kita harus sholat. Nah kalau kecuali bis malam, itu kadang kita masih bisa turun karena pas jam makan itu kita bisa sholat di musolanya. Itu pun kadang dicari kalau kita nggak ketemu kan. Nah terus tapi kalau pas dia kejar setoran, supirnya juga nggak mau berhenti kadang terus bablas kan kadang itu. Karena kalau pas di tol misalnya kena macet atau apa ya udah nggak mau di atas kendaraan. Maka begini Bu Haji, ini rumus ya. Ada kaidah yang cukup menghibur, ini kaidah ya. Kalau yang nggak mengulang, ini kaidahnya ini. Rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Saya ulang ya, rukhsah keringanan yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Cuman kalau saya pribadi kok lebih tentram kalau kita ulang. Jadi kalau jenengan yang kemarin tidak ngulang-ngulang itu ya insya Allah tidak ada masalah lah. Ya tidak ada masalah. Cuman karena itu rukhsah. Cuman untuk menenteramkan hati dan menyempurnakan yang kurang sempurna itu kalau menurut saya sih seharusnya atau selayaknya atau paling ringan sebaiknya diulang untuk lebih menenteramkan hati. Supaya di hati itu tidak ada kuc hutahe itu. Tidak ada sesuatu yang mengganjal. Ya, tidak ada yang mengganjal gitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, udah tahu. Niatnya apa Pak Ustaz? Dia niat sholat asar. Enggak sholat asar aja biasa. Iya, sholat asar. Dan kan ibu udah pasti dalam arti niat mengulang yang kemarin gitu kan. Nah, ya itu mengulang kemarin itu namanya ada. Niatnya sholat asar gitu aja biasa. Kapan waktunya bebas. I'adah itu enggak harus tepat pada waktunya. Ini belum asal nanti asar, enggak. Sekarang pun di waktu duha boleh, tidak apa-apa. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau untuk orang yang uzur ya, kayak mama saya tuh. Kadang kalau dia udah pergi nih, mola makan, ayo sholat, ntar aja dijamak di rumah. Waktu awal-awal sih suka marah. Gak ada tunjukan kayak gitu deh mas, sholat aja kan ada tempat duduk apa. Tapi lama-lama saya kayak bisa juga ya, gue maksain orang tua. Ya. Ya, itu tadi kalau orang tua asalnya keribetan, tidak apa-apa. Ya karena ada, apalagi sakit beliau kan, notabene sakit karena tua, enggak sakit karena tua maksudnya. Ya, kondisi tua kan sakit, kondisi tua itu kan sakit. Itu kalau dalam kitab Al-Madzhab Syafi'i boleh mengambil rukhsah jamak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi memang jangan samakan dengan yang masih gagah memang. Tapi memang mestinya dalam hati sih, mestinya dalam hati nanti saya akan sholat jamak di rumah supaya kalau ada apa-apa tidak punya hutang sholat karena sudah niat sholat.
begitu. Pak, satu lagi Oke, monggo boleh. Pak, nah nanti kan sama saya ada acara tuh Pak, saudaranya. Nah, dia tuh suruh datang jam 12, didandanin ya Pak. Terus kan akadnya tuh jam setengah asar. Nah tapi kan saya tuh jam 12 itu pasti kan udah didandanin ya Pak, dari makeup semua sampai ke baju jadi nah saya boleh nggak Pak sholat, maksudnya sholat zuhur sekalian asar gitu. Terus tapi sebenarnya acaranya tuh malam Pak, jam 7. Iya Pak. Jadi gimana Pak? Ya, enggak apa-apa. Ibu tarik asar ke zuhur. Boleh. Ya, nanti berarti maghrib tarik ke isya. Jadi jamak aja ya. Jamak. Ya, kalau dalam kota jamak, kecuali ibu di luar kota. Kalau ibu di luar kota bisa qashar, itu pun setelah mencapai masafatul qasri, jarak tempuh qashar ya. 80 kilo lebih pokoknya. 83 atau berapa itu. Jadi nanti maghrib sama isanya di waktu isya gitu. Iya, betul. Oke, sama-sama. Oke. Kan udah luar kota Pak Ustaz. Tinggal mesti 80 Bagus. Iya, bagus. Ya. Iya, bagus. Ini jarak atau Ya, bagus. Kalau dalam mazhab Syafi'i, masafatul qasri itu jarak. Jadi luar kota dan jarak tempuhnya mencapai 80 kilo lebih. Kalau tujuan kita kurang dari itu, maka tidak boleh mengqashar. Contoh gini misalnya, saya mau ke Bandung, sampai di Kerawang atau sampai di Cikarang, saya udah jamak qashar, boleh. Kenapa? Karena tujuan saya Bandung. Nah, gitu loh. Tapi kalau saya tujuannya cuman Bekasi, Pakuwon misalnya gitu, yang notabene tidak mencapai jarak tempuh qashar, ya berarti nggak boleh mengqashar. Kenapa? Karena jarak tempuhnya terlalu dekat. Memang ada pendapat yang mengatakan itu waktu. Kalau waktu itu kan nanti berkaitan dengan macet. Kalau nggak macet, ya nggak masuk berarti. Itu mazhab Hanafi kalau waktu itu yang saya tahu. Wallahu a'lam. 4 kalau jamak. Tetap rakaat aslinya. Wallahu a'lam. Kalau mau di kosong lewat Bandung. baru dapat Bu, saya harus lanjut ke tempat berikutnya. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masih utuh, kalau mau minum silakan. Ini sudah saya minum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.